Atau seperti apa sebetulnya? Kita ingin tahu. Sebetulnya kita punya ide dan gagasan berkenan Oke. bagaimana supaya hewan kurban kita ini tidak ada kebocoran dan sampai kepada masyarakat penerima manfaat. Berarti sebelumnya ada kebocoran? Ada, sebetulnya banyak kebocorannya. Boleh dikasih Informasi dari yang sebelum-sebelum. sejauh mana DKM Masjid Agung yang sekarang mungkin menjadi leading sektor nih? Iya. Ya, dalam pelaksanaan kurban Iya. di wilayah Kota Sukabumi. Nanti ke depan, besok itu, kurban itu, nanti ada panggung. Oh, ada panggung. Ada panggung situ pada Itu saat di mana? Di mana? Di depan Di masjid Masjid Agung. itu ada panggung. Di situ ada hiburan. Di situ masyarakat ke sana mengambil apa? Mengambil Paketnya. paket sambil makan di situ. Sambil makan? Bisa makan di situ. Makan dari kita diolah dari hasil. Ini kita ekornya di sini, Oke. tertib gitu ya, biar Oke. oh seneng nih yang belum pernah dilakukan di masjid apapun. DKM Masjid Agung Kota Sukabumi siapkan teknis pelaksanaan kurban 2026. Dari mana dan untuk siapa? Itulah tema pembahasan kita kali ini di ruang tamu MGS TV bersama dengan Ketua Harian Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kota Sukabumi, ada Pak Haji Totong Suparman atau yang lebih sering dipanggil AA Haji. Selamat datang AA Haji. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di ruang tamu MGS. Alhamdulillah. Kang Haji, kita to the point. Siap. Dan langsung saja. Karena memang durasi kita singkat tapi harus padat. Iya, ya. siap. Dengan judul pembahasan kita kali ini, Ya. saya panggil AA aja ya. Ya aja. Nah, DKM Masjid Agung Kota Sukabumi persiapkan teknis pelaksanaan kurban. Ya. Dari mana dan untuk siapa? Tanggapan AA seperti apa dengan judul tema kita kali ini? Ya. Alhamdulillah. Dengan siapa untuk siapa? Nah, gitu. Sebetulnya kita ini dapat bantuan untuk pengelolaan kurban itu dari pemerintah daerah. Kita hanya mengolah dan mendistribusikan. Perbedaan antara sekarang dan sebelumnya itu sangat berbeda. Pada saat pengelolaan sekarang ini, yang pertama adalah penyembelihan hewan kurbannya adalah di RPH yang diketuai oleh Dinas Kesehatan. Artinya dokter diundang apakah ini layak untuk disembelih atau tidak. Kalau tidak layak, kita tidak disembelih. Yang layak disembelih dari kesehatan. Yang kedua dari hal pendistribusiannya. Dalam pendistribusian yang sekarang ini adalah diberikan kepada kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan dan kesra. Hasil sembelihannya yang dibikin paket, kita mendistribusikan paket sebanyak 7.000 paket. Yang sampai kepada masyarakat gitu ya. Lewat kesra gitu ya, di setiap kecamatan dan kelurahan. Alhamdulillah, dan itu udah lengkap dengan validasinya kuat. Ya itu. Nah, bedanya. Kalau dulu mungkin beda. Saya tanyakan kepada yang sudah berkurban yang masih sekarang aktif di Masjid Agung, ya beda. Dulu Beda, itu ya. penyembelihannya tidak di RPH. Kadang-kadang di Masjid Agung. Dua, pendistribusinya ada yang disembelih, ada yang tidak. Yang dikasihkan ke kesrat, kecamatan, ke kelurahan itu dalam bentuk hewan kurban. Mereka disembelihkannya. Kita tidak seperti itu. Bedanya seperti itu. Ya. Dan ini juga terima kasih ya sudah mengirimkan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada AA ya. Jadi kemarin itu kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari warga masyarakat yang memang ingin bertanya. Nah, lewat sinilah nanti kita akan saya sampaikan ya. Siap. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tadi perubahan antara keputusan tahun-tahun sebelumnya dengan yang tahun ini akan dilaksanakan oleh DKM Masjid Agung Kota Sukabumi. Sebetulnya ini hasil dari musyawarah atau hasil dari instruksi langsung atau seperti apa sebetulnya? Kita ingin tahu. Sebetulnya kita punya ide dan gagasan berkenan bagaimana supaya hewan kurban kita ini tidak ada kebocoran dan sampai kepada masyarakat penerima manfaat. Berarti sebelumnya ada kebocoran? Sebetulnya banyak kebocorannya. Boleh dikasih informasi dari yang sebelum-sebelumnya. Bocornya itu kayak gimana? Bocornya itu mungkin cara penyembelihan yang berbeda. Gitu. Ada informasi ini. Oh ya, kita tidak mau menerangkan terlalu jauh. Hanya ada kebocoran. Mungkin saja, jangankan sifatnya itu besar, sifatnya di masjid-masjid saja, itu suka ada kebocoran kalau panitianya tidak pintar mengolahnya, memanagenya. Makanya supaya tidak terjadi seperti itu, maka antisipasinya kita penyembelihannya di RPH.
Oke. oleh profesional dan terawasi semuanya. Oke. Di situ ada CCTV semuanya. Yang bocor ya. Terpantau. Oke. Semuanya. Dan cara distribusinya terdata semuanya. Artinya kita kecil sekali ada kebocorannya. Mudah-mudahan tidak ada kebocoran gitu, dibandingkan sebelumnya karena tidak sistem seperti ini. Bukan berarti yang dulu itu bocor, bukan. Tetapi manajemennya kita coba untuk menghindari hal yang tidak. Berarti ini adalah inisiatif dari DKM yang punya tadi lah ya strategi-strategi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi seperti itu ternyata pemirsa ya. DKM Masjid Agung punya satu usulan yang memang ini adalah usulan yang semoga bisa lebih baik dibanding dengan pelaksanaan kurban sebelumnya. Kalau kita berbicara terkait dengan controlling tadi, sejauh mana DKM Masjid Agung yang sekarang mungkin menjadi leading sektor nih, ya dalam pelaksanaan kurban di wilayah Kota Sukabumi dalam melakukan pengawasan, controlling, pemantauan agar kebocoran yang tadi tahun-tahun sebelumnya terjadi itu bisa dihilangkan, diminimalisir. Di situ ada bikin tim manajemen, yaitu tim produksi, yaitu adalah tim penyembelih. Yang kedua adalah tim pengolahan. Yang ketiga adalah tim pendistribusian. Kan itu. Nah, siapa yang ngawasi? Ada tim pengawasan. Ada yang standby terus dan dengan sistem administrasi yang validitasnya yang lebih diketatkan gitu ya. Pengetatannya setiap penerima manfaat ada tanda tangan dan ada cap. Sebenarnya ada ke komunitas kita mendistribusikan ke komunitas beca, ada 500 komunitas beca kita kasih, ada capnya, ada tanda tangan dari ke setiap kesra di kecamatan, di kelurahan itu juga bukan sekedar terawasi secara administrasi juga termonitoring, tervalidasi. Ada videonya, ada capnya, ada tanda tangannya. Malah ada ini pengenalnya, KTP-nya. Makanya kita ada segini, ada 7 kecamatan, 7 bundel gitu. 7 berkas yang bundel itu. Per kecamatan ada semuanya. Gitu ya. Makanya mudah-mudahan dengan itu termonitoring termonitoring, terevaluasi dan terawasi semuanya. Tapi ini jujur sebetulnya ya. Sebagai masyarakat yang pada umumnya selalu merasa euforia ya ketika ada penyembelihan hewan kurban. Kalau kita refleksi ke belakang jauh-jauh kan itu penyembelihan dilakukan di Masjid Agung atau kadang-kadang gitu kan ya. Sekarang berarti itu dihilangkan. Karena itu menjaga kondisi kebersihan di Masjid Agung. Karena kalau udah sembelih itu kalau tidak disemprot dengan baik itu akan menimbulkan bau. Jadi ibadah itu harus bersih. Karena itu kan kebersihan itu adalah cerminan dari keimanan. Masa kita udah menyembelih itu begitu, pergi begitu saja, dan rata-rata begitu. Karena sulit untuk membersihkan secara bersih, secara utuh seperti semula. Tidak ada jaminan bersih ya? Tidak ada jaminan. Maka kita coba masjid tetap harus bersih, harus nyaman, harus tertib semuanya, harus malam harus wangi, biar yang ibadah juga lebih fokus kan, lebih khusyuk. Nah, adapun untuk hal-hal seperti ini coba kita tempatkan yang tempat yang lain yang lebih higienis kan secara kualitas dan secara pengawasan. AA berikan jawaban kepada pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan nggak rame kurban tahun ini karena tidak dilakukan tadi euforia. Di Masjid Agung ditonton oleh banyak orang. Berikan jawaban apa sebetulnya? Kita ini kita ini supaya pada pelaksanaannya lebih tertangani dengan bagus, lebih tertata dengan apik, dan lebih kepada tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi euforia itu bukan berarti harus menyembelih dilihat oleh orang banyak, tetapi orang itu tidak mendapatkan manfaat. Nah gitu, yang diharapkan kita ini euforia itu masyarakat itu sekitar masjid mendapatkan manfaat, itu mendapatkan paket gitu. Nah gitu, dapatkan paket. Makanya nanti ke depan besok itu kurban itu nanti ada panggung. Ada panggung di situ pada itu saat di depan masjid itu ada panggung. Di situ ada hiburan. Di situ masyarakat ke sana mengambil paket sambil makan di situ. Bisa makan di situ. Makan dari kita diolah dari hasil. Ini kita euforia di sini, tertib gitu ya, biar seneng nih yang belum pernah dilakukan di masjid apapun, dimanapun seperti dilakukan di masjid. Berarti kalau dulu masyarakat hanya nonton penyembelihannya tanpa merasakan manfaat makan tadi bareng gitu enggak ya? Kalau sekarang begitu ya? Ya sekarang ada prasmanan. Wah luar biasa. Masyarakat ngambil paket sambil silakan prasmanan. Di situ ada tontonan.
ada seni-seni Islam gitu. Ada panggung gitu kan. Insya Allah lebih meriah ini kelihatan. Beda dengan yang lain nih. Itu ya. Jadi sudah terjawab ya pemirsa. Jadi bukan berarti menghilangkan sukacita di setiap perayaan Idul Adha ya. Tapi justru merubah menjadi lebih tadilah higienis, lebih bersih, tapi tidak menghilangkan rasa euforia dari masyarakat secara umum di wilayah Kota Sukabumi ya. Kalau kita berbicara penerima manfaat, saya pribadi dan ini juga termasuk pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa. Sebetulnya siapa sih yang menjadi penerima manfaat dari pelaksanaan kurban di Kota Sukabumi itu? Bisa jelaskan? Jadi banyak sekali penerima manfaatnya, khususnya pada masyarakat yang memang punya hak menerima manfaat. Cuman permasalahan di kita ini masyarakat yang agnia, yang punya itu sulit untuk berkurban. Makanya ini ada dua masalah yang harus dibangun. Masalahnya adalah secara struktural Pak Wali Kota menyampaikan ke masyarakat wah perlunya berkurban berupa kebijakan. Kebijakannya sampaikan kepada para ulama. Para ulama menyampaikan secara kultural kepada masyarakat dalam bentuk ceramah atau khutbah bagaimana kewajiban-kewajiban umat Islam untuk berkurban. Akhirnya apa? Akan berdatangan ke Masjid Agung untuk berkurban baik hewan kambing maupun sapi. Hari ini kurang ini. Terus terang ini. Kurang ya? Kurang tahun ini kurang ya? ini. Dari tahun ke tahun juga nggak banyak yang kurban. Oh gitu? Yang nggak banyak. Jadi trennya bukan meningkat? Bukan meningkat. Tapi menyusut? Bukan menyusut. Stagnan segitu aja. Oh di angka yang sama? Angka yang sama. Tidak. Maunya kita ini coba. Ini kan kurban ini ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis. Dan ini ada historis sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa umat Islam ini diam dengan kurban? Apakah mau disembelih? Ya. Nah, dulu kan kalau tidak kurban sapi dengan kambing, Nabi disembelih Ismail orang. ya. Mau nggak anaknya disembelih hari ini? Kalau itu terjadi, saya paling pertama akan jadi korbannya ya gitu ya. Iya, jadi pertama. Ya historis ini makanya coba dari apa? Dari pemerintah sebagai dari ulama coba bicara bersama bagaimana penanganan khususnya dalam hal kurban. Coba ini ada regulasi dari pemerintah ditangkap oleh ulama menyampaikan kepada masyarakat wajibnya pentingnya berkurban. Akhirnya masyarakat berduyun-duyun akan berkurban baik ke masjid yang ada di Masjid Agung maupun di sekitar masjid itu. Sekarang belum kelihatan itu. Belum kelihatan itu. Tapi jujur, saya belum dapat jawabannya. Siapa yang menjadi penerima manfaat dari pelaksanaan kurban itu? Penerima manfaat gini, kita distribusikan kepada Kesra di tingkat kecamatan dan kelurahan. Setiap kelurahan itu 200 paket yang diberikan kepada masyarakat. 200 paket ya? Totalnya menjadi 4.000 paket. Dari 7 kecamatan. Gitu. Di luar itu kita juga ngasih kepada masyarakat komunitas-komunitas tertentu, umpamanya beca atau kepada DLH yang memang jumlah yang tukang sapu di jalan itu banyak sekali, itu sampaikan 700 orang kita dibagi semuanya kan gitu, dan berbagai, kalau nggak salah kita memberikan ke 66 kayak LSM dan Ormas yang memang 66 ya, dan masyarakat di 7 kecamatan dan di 33 kelurahan. Berarti ketika memang tadi teknis berubah, berarti juga itu terjadi perubahan dalam penyaluran distribusinya ya. Kalau dulu kan yang kita tahu itu tuh bentuknya yang diberikan oleh Pemkot itu adalah hewan kurbannya ya. 1 ekor, 2 ekor. Kalau sekarang berarti itu tidak ada. Yang ditakutkan begini, kalau disalurkan dari Kesra masuk ke kecamatan, ke kelurahan, yang disalurkannya bentuknya adalah sapi, nyampainya kambing bagaimana? Apalagi ayam nyampainya kepada bawah, kan tidak baik kan gitu. Kita mah tidak bisa, semuanya harus daging menerimanya gitu masyarakat itu. Iya. Memang sisi lain kita ini ada hal biaya untuk di RPH itu, untuk pengurusan itu. Mungkin kita ada keambil untuk biaya itu. Berarti ada add cost. Ada add cost. Ada operasional tambahan untuk tadi ya, rumah pemotongan hewan itu ya. Ini saya kutip satu pertanyaan, Kebetulan mungkin ini adalah pertanyaan dari yang sudah Anda kirimkan, yang sebelumnya sempat menjadi penerima manfaat dari hewan kurban di Kota Sukabumi. Saya akan bacakan, Ini dulu, ada sejumlah panti,
Panti. di Kota Sukabumi itu yang sebelumnya menerima hewan kurban Iya, hibah iya, tuh, iya, iya. ya, dari Pemkot. Namun tahun lalu itu udah nggak ada. Iya, iya, iya. Nah, iya. ini seperti apa? Apakah memang panti ini keluar dari kategori penerima manfaat atau memang ada kebijakan lain yang sehingga ada beberapa tadilah ya penerima manfaat yang tidak kembali mendapatkan manfaat dari pelaksanaan kurban di Kota Sukabumi? Jadi kita ini penerima manfaat kita diberikan ke 66 penerima manfaat ya, dari mulai Karang Taruna ya, terus panti asuhan Lentera Kolbu ada. Oke. Datanya di Masjid Agung dan data itu menjadikan acuan untuk pendistribusian hewan kurban. Di sini ada ya seperti panti asuhan Lentera Kolbu, MUI juga, panti asuhan Ummu Kulsum, panti asuhan Al Fitroh, gitu kan? Di sana ada santri Al Ikhlas, ya, bagi majlis taklim Al Falah, masyarakat kaum umum, Mudohi PDAM, Mudohi DPR Supra dan banyak lagi. Totalnya ada di 66 ya penerima manfaat. 66 data ini berubah atau tetap sama atau bertambah? 66 ini data yang sudah ada. Yang sudah ada. Kita coba dioptimalkan. Gitu ya. Dan ada penambahan-penambahan. Seperti kan dulu LDII belum menerima manfaat. Coba kita juga kasih, jangan dipilah-pilahkan. Semuanya kita dapat manfaat semuanya. Kalau seandainya ada yang dulunya menerima manfaat dan tahun ini tidak menerima manfaat, apa yang harus mereka lakukan? Daftar lagi, komunikasi lagi atau seperti apa sebetulnya? Betul. Karena kita ini kan tidak bisa data semuanya, tidak tahu data semuanya. Kalau memang ada yang masyarakat yang belum kebagian atau hak yang kemarin itu kebagian sekarang sebelum hilang, mohon konfirmasi kepada panitia, mungkin kan mencatat dan distribusikan. Emang target hari ini targetnya 10.000 paket yang kemarin 7.000 sekarang mau naik jadi 10.000 ya, akan disebar ya. Sebar ya. Mudah-mudahan ini kebagian yang 3.000-nya itu. Ini terjawab sudah ya. Jadi jika memang ada yang tahun sebelumnya kebagian dan tahun ini enggak kebagian, itu bisa langsung berkomunikasi dengan panitia di Masjid Agung. Ya. Nah, komunikasi saja ya. Mudah-mudahan ada data yang memang bisa dioptimalkan. Pak Haji, kalau kita berbicara distribusi tadi ya, apa sebetulnya racikan yang disiapkan oleh teman-teman panitia dalam menjamin pendistribusian ini tepat sasaran, tidak salah sampainya gitu ya. Itu seperti apa yang disiapkan? Kita ada tim monitoring dan tim evaluasi. Itu ada ya? Baik secara administratif maupun secara kolektif. Maksudnya secara personal orang yang masuk ke sananya. Administrasi ditiapkan secara tertulis kemana-kemana saja. Secara monitoring secara personal juga dilakukan ke setiap titik yang diberikan. Gitu. Kita jemerengkan biar bisa dipahami juga oleh pemirsa. Jadi semua hewan kurban itu akan di-drop di RPH, rumah pemotongan hewan. Kemudian dilakukan penyembelihan, pemotongan, dan pemaketan. Kemudian paket itu langsung didistribusikan kepada penerima manfaat. Oh begitu ya? Kalau yang untuk sekitar Masjid Agung dibawa ke Masjid Agung. Masjid Agung. Paket seperti ada kupon yang ada di situ. Kalau yang ini ada yang jauh dari lokasi RPH, maka ditampung dulu di Masjid Agung. Oh, ditampung dulu. Tapi kita jumlahnya tercatat semuanya, jumlah penerima manfaatnya semuanya udah terdata, tercatat jumlah berapa jumlahnya. Gini, kadang-kadang dari LSM atau dari yang lain dari ormas itu memintanya seperti 500 paket. Tapi kita juga kan harus menerima supaya merata. Tidak semua keinginan dari diakomodir. Mungkin dikurangin jumlahnya. Mohon maaf sekali lagi, kalau kita sudah mampu, kita tidak akan mengurangi. Kita ingin semuanya kebagian gitu kan. Cuman kita ada kemampuan kita segini hari ini gitu. Coba kita di list, mengakomodir. Semua terakomodir. Mungkin secara jumlah belum ada penyesuaian. 2025 itu pemerintah kota menyembelih 21 hewan kurban. 2026 berapa jumlah hewan kurbannya? Target kita kan di 30 hewan kurban. Sapi dan kambing. Sapi. Kambing kita kayaknya kurang sekali, paling kambing di angka 3 sampai 4 kambing ya gitu ya. Targetnya kita mencapai 10.000 paket. Di antaranya kalau bisa 10.000 paket itu kurang lebih di angka
30 Oke. ekor Oke. sapi yang bobotnya rata-rata di 400 kilo. 30 ekor ya, Ya. untuk tahun ini ya. Iya, 30 ekor. Berarti ada dengan peningkatan. bobot 400 rata-rata. 400-an kilo, per ekor ya. ekornya, ya. Oke, itu yang akan disebar menjadi berapa paket? 7.000. 10.000. 10.000. paket. Peningkatan 3.000 paket dibanding Ya, tahun ya, sebelumnya. sebelumnya, gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara jumlah tadi Ya. hewan kurbannya 31, ini hewan kurban bersumber memang langsung dari pemerintah daerah Ya. atau memang ada misalkan titipan dari para donatur yang Ya. ikut berkurban. Ya. Itu teknisnya seperti apa Ya. sebetulnya? Kebetulan sebetulnya makanya saya sampaikan Hmm. donatur hari ini gitu ya, Berkurang. sebelum sangat berkurang. Kemarin juga hanya dari BJB dan dari Bank Supra. Tapi kalau kita hitung orang kaya di kota Sukabumi sudah sudah sangat banyak sekali Meningkat, ya? meningkat gitu ya. Jadi pendapatan per kapita di Sukabumi itu meningkat. Oke. Itu rata-rata di kota Sukabumi itu kalau nggak salah di 650.000 per bulan. per bulannya ya. Iya, sampai 600 gitu kan. Oke. Artinya ini besar di rata-rata kan. Oke. Cuman peduli terhadap kurban itu belum. Salahnya di mana ini gitu ya. Ya gitu ya. Makanya coba ini kita harus sering koreksi gitu ya. Supaya nanti ke depan gitu, Oke. yang kurban tuh banyak gitu. Oke. Kita jangan sangkan 10.000, kita targetin 50.000 atau gini, dari total jumlah penduduk Sukabumi berapa? 350.000. Ayo gitu. Kalau kita 10.000 berapa persen sih? Oke. Sedikit sekali, Iya. gitu ya. Minta 20% atau kalau bisa 50%, 350.000 mendistribusikan paket itu luar biasa. Oke. Gitu ya. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ini juga mengedukasi ya kepada siapapun para agnia nih ya, masyarakat Kota Sukabumi, apalagi yang berbisnis dan menghasilkan keuntungan dengan usahanya di Kota Sukabumi ya, tahun depan mudah-mudahan ya bisa menambah jumlah dari hewan kurban yang akan disembelih untuk masyarakat Kota Sukabumi. Pak A ya, Pak dan A nih saya ya. A, kalau kita kasih pertanyaan pilihan, lebih efektif atau lebih ribet dibanding dengan aturan sebelumnya yang diterapkan dalam pelaksanaan hewan kurban? Lebih ribet. Lebih ribet? Apa ribetnya? Karena kita menyembelih sendiri, mengolah sendiri, mendistribusikan sendiri. Kemarin itu menyembelih di tempat ini, tetapi kita ingin lebih aman. Nah, gitu. Oke, sebetulnya agak sedikit kontradiktif. Iya. Lebih ribet, tapi kan ini usulan dari teman-teman panitia. Kenapa teman-teman panitia mengusulkan hal yang ribet? Karena ribet itu berarti kita harus berpikir, dan Oke. kalau berpikir kita bagaimana ini mendistribusikannya lebih tidak menimbulkan masalah dan lebih tidak bocor umumnya gitu kan, Oke. dan lebih sampai kepada penerima manfaat langsung. Lebih ribet untuk hasil lebih maksimal. Maksimal Gitu ya. Ya. Oke. Ribet, prosesnya hasilnya lebih baik kan Oke. gitu. Kalau ada sedikit pembahasan di luar sana yang mengatakan ini penerima manfaatnya hanya untuk golongan tertentu, kelompok tertentu yang terafiliasi dengan pemerintah, dengan ya orang-orang yang melaksanakan teknis pelaksanaan kurban. Jawaban A itu seperti apa? Tidak demikian sebetulnya. Nggak demikian. Terus terang kita tidak berpihak kepada pejabat. Maaf ya, ini kalau pendengar. Kenapa? Oke. Karena kita coba dari pejabat pemerintah, dari dinas-dinas, coba setiap dinas itu mengumpulkan sapi, satu aja sapi ke Masjid Agung, satu Iya. dinas. Datangnya hanya kambing. Oh iya. Ya, mana sampaikan kepada dinas, tolong dinas berpikir baik, korban itu bagus untuk perbaikan dinas, untuk perbaikan keikhlasan berkorban untuk Tapi anggarannya ada di setiap SKPD. mungkin beriuran Oke. gitunya. Nah, ini kerelaan ini masyarakat di kumpulan satu kan gini, satu sapi rata-rata di kita nih kebiasaan satu sapi 7 orang. Iya. Masa sih tidak sanggup ya gaji dalam 1 bulan, dalam 1 tahun hanya menyisihkan Rp250.000 atau Rp100.000 dikumpulin jadi dalam 1 tahun ya 1.200.000 Lumayan ya? lumayan dikumpulkan dia 7 orang, Oke. dia satu sapi berkurban, apa sih susahnya? Oke. Tapi kalau niat berkorban pasti mudah. Tetapi kalau nggak ada niat ikhlas berkorban gitu, akibatnya apa? Pengaruh terhadap kinerja. Kinerja kita tidak berkorban akhirnya dinas itu, semuanya harus dengan uang. Oke. Akibatnya apa? Akhirnya SDM. Kerjanya itu tidak maksimal. Iya. Mengandalkan dengan finance. Nah, Betul. tidak boleh seperti itu. Oke, begitu Perjuangan pengorbanan harus dibangun dari setiap
pribadi seorang pejabat. Makanya kita tidak cenderung kepada pejabat, kurban juga sedikit gitu kan. Nah itu ya, ini jawaban yang tegas dan lugas dari Ketua Harian DKM Masjid Agung bahwa ini bisa dipastikan ya. Jadi Masjid Agung atau Panitia Kurban Kota Sukabumi memastikan tidak ada hal-hal yang tadilah ya tuduhan-tuduhan yang bahwa ini dilakukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang terafiliasi dengan pemerintah, penguasa dan siapapun. Begitu ya? Betul ya, betul. Oke. Nah, terakhir, siap. Saya itu memang senang menggantung ya. Nanti next kita akan ngobrolin hal yang lain lagi. Ya, siap. Pelaksanaan akan dilakukan tanggal berapa di Kota Sukabumi? H+1. H+1 setelah pelaksanaan Idul Adha ya. Oke, di tanggal 28 berarti ya. Oke. Terakhir yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Sukabumi terkait dengan tadilah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan pendistribusian yang akan dilakukan, apa yang akan mau sampaikan kepada masyarakat? Silakan. Ya, saya kepada masyarakat mohon maaf sebesar-besarnya Masjid Agung belum bisa maksimal mendistribusikan hewan kurban karena memang kesadaran dari masyarakat sendiri yang agnia yang punya kewajiban untuk berkurban sampai saat ini belum maksimal. Hanya 1-2 orang saja. Coba kalau ada kesadaran dari masing-masing agnia dan ingin berkurban dan kita hasil kurban dikelola oleh Masjid Agung, insya Allah Masjid akan mendistribusikan ke seluruh masyarakat khususnya di Kota Sukabumi dan lebih merata dan lebih bermanfaat dan lebih berdistribusi secara terkontrol dan pemerataannya lebih apik dan lebih teliti. Insya Allah ke depan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ada kesadaran dari masyarakat untuk berkurban. Saya menghimbau kepada pemerintah berikan regulasi berkaitan dengan permasalahan kurban di Kota Sukabumi dan kepada ulama berikan sosialisasi berkaitan dengan kewajiban untuk berkurban siapa saja. Jangan sampai ini kita tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan ulama, tetapi tanda kutip ada apa ini? Kok di Kota Sukabumi sedikit sekali yang ingin berkurban di Masjid Agung. Oke, jadi terjawab semua judul pembahasan kita kali ini. Dari mana dan untuk siapa? Dari mananya itu adalah dari masyarakat Kota Sukabumi yang memang punya keinginan dan memiliki sebuah pemahaman terkait dengan hal untuk berkurban. Siapa yang akan merasakannya adalah masyarakat Kota Sukabumi itu juga. Begitu ya, Ya betul, ya betul. AA Haji Totong Suparman, terima kasih banyak sudah hadir di ruang tamu MGS TV. Next kita akan undang lagi untuk membahas hal-hal yang lebih seksi lagi. Pada intinya kita ini ingin memberikan pencerahan kepada seluruh pihak, ya, terkhusus kepada para pemirsa kita MGS TV terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan yang digulirkan di wilayah Kota Sukabumi. Pemirsa, terima kasih banyak pembahasan kita kali ini dan semoga ini bisa memberikan edukasi, pencerahan dan juga informasi secara jelas dan gamblang terkait dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang akan dilakukan di Kota Sukabumi pada tanggal 28 Mei 2026 mendatang, H+1 perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih banyak, saya Yoga Pratama. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi.